bisa melihat masa depan bab 54. Terlalu sombong. Menurut prediksi Michael, akan ada seorang wanita berusia 60-an yang akan menjadi pemeran utama dalam pameran mobil ini. Rambutnya telah memutih sebagian, tetapi wajahnya masih tampak minim kerutan. Sekali lihat, langsung terlihat bahwa perawatan yang dia gunakan pasti sangat bagus. Terlihat juga bahwa wanita ini berasal dari keluarga kaya. Saat ini, di antara staf yang terkejut, wanita ini tidak tahu di mana letak klakson pada mobil itu. Kepada penggemar mobil Hyundai, aku tidak bermaksud membuat keributan di sini, tapi layanan penjualan ini benar-benar adalah layanan terburuk yang pernah aku temui. Mobil yang aku beli adalah tipe HX3 dengan kisaran harga 1,4 miliar. Jika dibandingkan dengan tipe mobil lain, harga mobil ini jauh lebih mahal. Sejak akhir tahun lalu, mobilku mengalami kegagalan sistem, dan detail lengkap terkait kegagalan sistem apa saja sudah tertera pada kertas yang sudah aku cetak ini. Kalian semua bisa melihatnya. Sebagai pemilik pertama mobil ini, Hyundai menjanjikan garansi seumur hidup. Tetapi ketika aku membawa mobil ini ke dealer, staf penjualan hanya mengulur waktu perbaikan atau hanya mengganti suku cadang dengan alasan akan dikerjakan berdasarkan antrian. Aku tidak mungkin menunggu berhari-hari atau seminggu, jadi aku terpaksa pergi. Jika terus seperti ini, aku masih bisa tahan. Karena mereka yang membuat keputusan dan aku tidak mau waktuku terbuang sia-sia. Aku juga masih tahu malu. Namun, awal tahun ini, saat aku mengendarai mobil ini, tiba-tiba mesinnya mati total. Saat itu, aku sedang mengendarai dalam mode autopilot. Seperti dugaan, mobilku menabrak pohon besar yang ada di pinggir jalan. Beberapa bagian tubuhku patah tulang, dan karena kepalaku terbentur setir, hasil pemeriksaan menunjukkan aku menderita gegar otak parah. Benar, kalian tidak salah dengar. Kepalaku terbentur, dan mobil ini tidak memiliki airbag yang membuatku mengalami kecelakaan parah. Ucap wanita tua itu dengan ekspresi marah di wajahnya. Setelah mengatakan hal tersebut, wanita tua itu mencatat sejumlah penilaian cacat dan terlihat mempersiapkan dengan baik. Aku sangat marah. Setelah keluar dari rumah sakit, aku pergi ke dealer mobil, karena jika saja mereka bisa memperbaikinya tepat waktu, mobilku tidak akan mengalami kematian sistem. Namun, perlakuan dealer mobil membuatku sadar akan apa yang disebut dengan toko besar menindas pelanggan. Mereka bilang kerusakan yang aku alami adalah palsu. Mereka juga bilang kerusakan mobil ini bukan karena kematian sistem, tapi karena usiaku yang sudah tua sehingga tidak bisa mengoperasikannya dengan baik. Atas dasar alasan yang tidak masuk akal ini, mereka menolak pengajuan klaimku termasuk biaya selama aku dirawat di rumah sakit. Aku tidak percaya dengan apa yang terjadi. Alasanku membeli mobil ini adalah karena perlakuan mereka yang baik dan ulasan online yang relatif positif. Tapi kenapa perlakuan mereka sebelum dan setelah aku membeli mobil ini sangat berbeda? Yang lebih tidak bisa aku terima adalah kalian menggunakan usiaku yang sudah tua sebagai alasan. Aku baru berusia 59 tahun. Apa aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyetir? Ini adalah negara bebas tanah. Sebagai perusahaan asing, atas dasar apa kalian berani bersikap begitu arogan? Bentak wanita tua itu. Wanita tua itu berbicara dengan cepat dan suaranya terdengar sangat jelas. Ketika dia berbicara, dia terlihat emosional dan berapi-api. Kartu garansi mobilnya, tagihan perawatan, hingga catatan penilaian cacat dan rekam medis rawat inap semua dokumennya lengkap. Tidak ada yang bisa mengira dia sedang berbohong. Jika tidak terpaksa, tidak akan ada orang yang mau melawan perusahaan raksasa seperti grup Hyundai ini. Semua orang mengeluarkan kamera video dan kamera foto, lalu mengarahkan ke arah wanita tua itu. Berita sensasional semacam ini, terutama bagi para pesaing mobil Hyundai, membuat mereka marah. Meskipun sampai sekarang tidak ada yang mengetahui nama wanita tua itu, namun telah tertulis dengan jelas dalam sejarah mobil Hyundai. Wanita tua ini adalah sosok yang paling ditakuti. Pameran mobil yang awalnya sangat berisik, di dalam stand Hyundai justru ada pemandangan yang aneh. Mereka semua tidak berbicara dan hanya mendengarkan wanita tua itu. Bagaimanapun, dia seorang wanita, dan ketika membahas sesuatu yang menyakitkan, air mata wanita tua itu tiba-tiba mengalir. Sampai di titik ini, penanggung jawab stand Hyundai akhirnya muncul. Dia adalah pria gemuk yang kemarin. Di belakangnya diikuti oleh beberapa orang asing. Ketika dia melihat wanita tua itu duduk di kap mobil, pria gemuk ini melakukan sesuatu yang membuat orang terkejut. Pria gemuk itu bergegas ke atas, lalu menarik kerah baju wanita tua itu, dan menjatuhkannya ke bawah. Wanita tua itu jatuh ke lantai dengan bunyi yang keras, bahkan sampai membuat semua orang yang melihatnya merasa sakit. Dasar tua bangka, kamu buta, ya, beraninya datang ke standku dan membuat masalah. Kamu sudah bosan hidup, ya? Bentak pria gemuk itu. Di lokasi tersebut ada penggemar mobil, bahkan pejabat tinggi asing serta reporter yang memegang kamera. Semuanya terkejut setelah melihat perlakuan pria gemuk itu. Di depan publik, pria gemuk itu memukul wanita tua yang berusia 60-an. Ini perlakuan karyawan mobil Hyundai. Meskipun wanita tua itu benar-benar sulit dihadapi, semarah apapun kamu juga tidak boleh memukulnya di depan banyak orang. Apa dia gila? Kata Robin dengan terkejut. Tidak heran Michael mengatakan hari ini akan ada pertunjukan besar. Ini benar-benar pertunjukan besar. Orang seperti ini, kenapa dia bisa jadi penanggung jawab? Tanya Charlotte yang juga merasa emosi. Jelas-jelas pihak Hyundai yang salah.
Tapi pria gemuk itu tampak tidak peduli. Keluarga yang datang bersama wanita tua itu yang melihatnya dipukul oleh penanggung jawab stan itu juga pasti tidak akan setuju. Mereka membuang spanduk yang ada di tangan mereka dan semuanya menghampiri pria gemuk itu. Semua staf dan petugas keamanan bergegas datang. Situasi tempat itu menjadi kacau berantakan. Dapat terlihat dengan jelas, para staf dan petugas keamanan yang bertugas bukan menghalangi kerumunan itu, tetapi malah ikut memukuli keluarga wanita tua itu. Pada saat ini, walaupun pejabat tinggi asing ingin campur tangan, semuanya sudah sia-sia. Mereka tidak bisa lagi campur tangan. Luar biasa, benar-benar luar biasa, ucap Robin. Perlakuan pihak Hyundai benar-benar keterlaluan. Di depan banyak orang, mereka masih berani bersikap sombong. Sulit untuk tidak merasa kagum dengan mereka. Michael tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Robin sudah bisa melihat sendiri bahwa keributan ini akan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Walaupun wanita tua itu tidak memiliki kekuatan, para penentang mobil Hyundai akan membuat grup Hyundai tahu apa yang disebut dengan penyesalan. Sekarang sudah tenang, tanya Michael. Michael melihat ke arah Robin dan berkata, ayo jalan, pameran mobil ini sudah tidak ada yang bisa dilihat lagi. Kamu kasih tahu ke trader saham itu, kalau masalah mobil Hyundai ini sudah selesai, jangan langsung buru-buru pergi. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan gelombang lain di mobil Tesla. Robin dengan sangat gembira bertanya, Kak Michael, apa maksudnya mobil Tesla juga akan ada masalah? Mobil Tesla tidak ada masalah, tapi kualitas mobil itu juga tidak seberapa bagus. Tidak butuh waktu lama, pasti akan ada berita negatif tentang mobil Tesla yang keluar. Mereka juga akan menderita seperti Hyundai, jawab Michael. Michael berhenti sejenak dan berkata lagi, tentunya dampaknya tidak akan sebesar Hyundai, jadi kita trading saham Tesla yang turun. Jangan jual kosong. Robin sangat ingin memeluk dan mencium Michael. Sejak mengikuti Michael, kekayaan Robin tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Semuanya berjalan seperti angin yang begitu mulus, benar-benar mengalami kemajuan. Sekarang jangankan memanggil dia Kak Michael, panggil ayah Michael juga tidak masalah. Oh ya? Kali ini jual kosong pasar saham Hyundai berapa kali lipat pinjamannya? Tanya Michael. 30 kali lipat, ucap Robin. Sebanyak itu, Michael sangat terkejut. Jika ini adalah pasar saham bebas tanah, tidak heran jika dapat beroperasi hingga 30 kali lipat. Tapi ini pasar saham as yang beroperasi di luar negeri. Anggap para kapitalis ternama di Wall Street itu bekerja sia-sia. 30 kali lipat begitu banyak, kah? Kata Robin sambil menyentuh bagian belakang kepalanya. Michael tahu bahwa dia tidak mengerti tentang ini, tapi dia malas menjelaskan. Kamu tahu kali ini kamu mendapatkan berapa banyak uang? Tanya Michael sambil menggodanya. Robin langsung bertanya dengan semangat. Berapa? Rahasia, jawab Michael. Robin terdiam tak bisa berkata apa-apa. Bab 55, membuka pikiran. Pada saat yang bersamaan dengan keributan yang terjadi di pameran mobil karena wanita tua itu, di distrik Malen, toko Mercedes-Benz 4S, sejumlah besar petasan diletakkan di depan pintu toko, dan ada juga puluhan kembang api. Momentum yang cukup besar. Zane berdiri di samping dan berbicara dengan teman-temannya di sekitarnya sambil menunggu petasan, kembang api, dan lainnya untuk dinyalakan. Dia baru saja selesai memotong pita. Setelah semuanya selesai diletakkan, dia bisa masuk ke toko dan melakukan upacara penyerahan mobil. Walaupun latar belakang mereka berbeda, banyak anak muda kaya raya yang memesan mobil dengan Zane, dan mereka menunggu hari ini untuk mengambilnya bersama-sama. Sebuah awal yang baik. Zane sudah benar-benar lupa tentang peringatan Michael. Pak Zane, waktunya sudah tiba. Bisa kita mulai? Ada orang yang berlari ke samping Zane. Nyalakan saja. Zane mengangguk dan dengan keren mengendalikan situasi secara keseluruhan. Nyalakan. Mendengar suara teriakan yang begitu keras, mereka langsung menyalakan petasan. Suara yang berderak seperti ini memang membangkitkan momentum yang tinggi untuk pembukaan toko baru. Setelah menyalakan petasan, mereka mulai menyalakan kembang api. Tidak ada masalah dengan belasan kembang api yang sebelumnya. Tetapi yang tidak terpikirkan oleh orang-orang adalah, setelah kembang api yang ke-15 dinyalakan, ledakan asapnya tidak mengarah keluar, tetapi menggebrak dan meledakkan kertas pelindung luar kembang api. Lalu, ketika Zane sedang menunggu yang lainnya, ledakan asapnya sudah masuk ke dalam dealer mobil yang pintunya tidak tertutup. Lebih dari satu, ada lusinan mobil di toko yang dipamerkan, dan di mana-mana tergantung sutra merah yang meriah. Bang! Suara ledakan yang besar terdengar sangat keras di dalam toko. Sesaat setelah itu, kepulan asap tebal bertebaran. Bang! 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 Ledakan kedua dan ketiga dari dalam toko kembali terdengar. Semua orang ketakutan dengan keadaan ini. Zane sudah melihat api menyala dengan cepat. Dalam dealer mobil terjadi kebakaran. Pada saat ini, tiba-tiba beberapa kata muncul di otak Zane yang tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Api besar membakar diri. Wajah Michael samar-samar muncul di depannya. Dia, bagaimana dia tahu? Kepala Zane terasa kebas untuk sesaat. Tidak mungkin ini diam-diam diatur oleh Michael. Michael tidak senekat itu. Lagi pula, kalau benar yang mengatur ini adalah Michael, kenapa dia mau memperingatkannya? Jelas kalau sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Paru-paru Zane rasanya seperti akan meledak. Padamkan api,
Kalian ngapain diam saja? Semua pergi padamkan api. Di mana Sean? Bawa dia kemari. Bukankah ini semua kembang api dengan kualitas terbaik? Hari ini adalah hari pertama pembukaan toko. Pembukaan toko, tahu tidak? Aku benar-benar ingin membunuhmu. Sudah tidak tahu berapa lama waktu yang terlewat. Akhirnya api berhasil dikendalikan. 4 mobil Mercedes-Benz S-Class terbakar sampai menjadi cangkang gosong. Sisa cat sedikit banyak mengalami kerusakan, dan sebagian besar dekorasi toko hancur. Perkiraan kerugian akan melebihi 20 miliar. Namun, Zane pada saat yang bersamaan merasa marah, tapi dia merasa lebih bersuka cita juga. Alasan terbesar api bisa dengan cepat dikendalikan karena banyaknya alat pemadam kebakaran yang dibeli. Dan alat pemadam kebakaran ini semua dibeli oleh Zane setelah telepon itu. Bisa dibilang, Zane diselamatkan oleh Michael. Kalau dia tidak membeli banyak alat pemadam kebakaran itu, dan tidak meletakkannya di dalam toko, lalu harus menunggu mobil pemadam kebakaran datang, seluruh tokonya pasti sudah habis terbakar. Mungkin dalam kondisi itu, kerugiannya tidak hanya 20 miliar. Michael tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Zane. Dia saat ini sedang membawa Charlotte dan Celine pergi ke Mutiara Oriental. Robin beralasan kalau dia lelah. Pada kenyataannya, dia tidak ingin jadi pengganggu. Sekarang hanya tersisa keluarga yang beranggotakan 3 orang. Melihat Mutiara Oriental yang berada di antara langit dan laut di atas awan, membuat Charlotte seperti kehilangan kesadaran. Dia membayangkan pemandangan seperti ini berkali-kali. Tidak pernah terpikirkan bahwa dia akan benar-benar ke tempat ini setelah bercerai. Papa, tinggi sekali tempat ini. Apa kita bisa ke atas lihat-lihat? Wajah Celine terlihat penuh harapan. Tentu saja bisa. Papa memang berencana mengajakmu dan mamamu naik ke atas. Michael tertawa bahagia. Satu tangannya menggendong Celine, dan tangan lainnya meraih pergelangan tangan Charlotte. Berjalan menuju Mutiara Oriental. Charlotte secara refleks menolak beberapa kali, tetapi tangan Michael sangat besar dan kuat. Dia hanya bisa mengikutinya dengan wajah yang memerah. Masuk ke Mutiara Oriental membutuhkan tiket masuk dengan harga 1 lembar 400.000. Tapi Michael tidak ingin mereka berdesakan dengan orang lain, lalu memberikan Charlotte dan Celine pengalaman yang buruk. Jadi, dia menghabiskan sebanyak 10 juta dan membiarkan calon membawa mereka bertiga ke lorong khusus dan memesan meja di Hotel 230 yang terletak di lantai tertinggi. Mereka berdiri di lobi hotel, melihat ke arah awan di bawahnya. Benar-benar merasa seperti di pegunungan. Charlotte terharu dan wajahnya mulai merah. Celine menari-nari di sampingnya sambil tertawa. Bagus tidak? Tanya Michael. Ya, Charlotte menganggukkan kepalanya dengan kuat. Sebenarnya kamu ini wanita yang mudah merasa puas. Tapi aku pada saat itu malah meninggalkanmu. Michael menertawakan dirinya sendiri. Charlotte tiba-tiba menoleh dan diam-diam melihat Michael. Michael tersenyum pahit sambil berkata, "Kenapa melihatku seperti itu? Di wajahku ada bunga." "Michael, kamu benar-benar sudah berubah?" tanya Charlotte. Michael terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak berani membuat janji lagi karena dari dulu aku tidak pernah memenuhinya. Dan yang aku inginkan sekarang adalah membiarkanmu dan Celine melewati hari dengan baik. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahanku pada kalian." Setelah mendengar ini, Charlotte tiba-tiba tertawa. Tidak ada maksud apa-apa dalam tawanya. Charlotte terlihat cantik dan indah di mata Michael. Untuk sesaat, Michael sampai bengong melihatnya. "Karena kita sudah sampai di sini, pastinya akan membawaku dan Celine makan, kan?" Charlotte berkata, "Kita makan dulu saja, perutku sudah lapar. Tapi sebelum itu, jangan pesan yang mahal-mahal ya. Menghasilkan uang tidak mudah." "Baik-baik, tidak memesan yang mahal, tidak memesan yang mahal." Haha, Michael tertawa. Lalu, ketika Charlotte memberikan tatapan tajamnya, dia sudah memesan rawon, rendang sapi, ayam rica-rica, cakalang rica-rica, dan belasan hidangan terbaik lainnya. Harga setiap hidangannya itu 4 juta ke atas, dan yang mahal bahkan satu hidangan mencapai 10 juta. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua hidangan ini dimulai dari 120 juta sampai 140 juta. Tapi Michael tidak peduli. Sebelumnya, dia sudah mendapatkan uang sebanyak 384 miliar, tapi dia mengambil 380 miliar untuk dimasukkan ke pasar saham. Masih tersisa 4 miliar di tangannya. Menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk makan. "Apakah kamu sedang kalap?" Charlotte bertanya dengan suara rendah. "Apa? Kamu mau sebotol anggur lagi?" Michael langsung berteriak, "Pelayan, pesan sebotol anggur." Anggur merah Amir yang diproduksi oleh kilang anggur Jevan dengan harga satu botol 117 juta. Sebenarnya, kalau membiarkan Robin yang mencarinya, harga satu botol sekitar 60 juta. "Michael, kamu bosan hidup ya?" Mendengar harga anggur merah itu, Charlotte hampir pingsan. "Aku hari ini sangat senang. Menghabiskan berapapun tidak masalah." Michael berkata, "Charlotte, kita sekarang sudah punya uang, kita harus bisa belajar menikmatinya." "Mama, Papa, betul. Aku juga belajar satu kalimat dari video pendek di sekolah. Membuka pikiran." Charlotte juga berkata dengan tajam, "Permainan apa ini? Kurangi melihat hal-hal yang tidak berguna seperti ini," kata Charlotte sembari menatap mata gadis kecilnya. "Apa itu membuka pikiran? Itu lebih tepatnya disebut membuka dompetnya."